Halo adik-adik SMP, pejuang TKA. Kalau kamu ingin nilai matematikamu naik, jangan cuma fokus hitung cepat ya, tapi pahami cara berpikir soal TKA itu sendiri. Di video ini kita bedah satu soal yang sering membuat nilai anjlok tanpa kita sadari. Bersama Queen Smart Education, Raih Sukses TKA 2026. Soal yang akan kita bahas ini, saya ambil dari buku Detik-Detik TKA, Matematika, Jenjang SMP MTS. Yang mau bukunya, link link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ini. Mari kita lihat soal yang pertama. Hal yang pertama kali dipahami oleh setiap siswa adalah bahwa harus memahami soalnya. Hal-hal apa yang diketahui dalam soal tersebut dan apa yang ditanyakan. Nah, di sini kita memiliki kasus atau konteks di mana Ibu Lydia senang berkebun dengan metode hidroponik. Ibu Lydia ini merancang area greenhouse hidroponik berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mempermudah, kita bentuk sketsa persegi panjangnya dengan menggunakan gambar. Kita gambar ya, gambar bentuk persegi panjang. Jadi ini adalah bentuk greenhouse hidroponik dari Bu Lydia. Di mana dalam soal tersebut dikatakan bahwa perbandingan panjang dan lebar area tersebut adalah 5:3. Artinya bagian panjangnya adalah 5 bagian dan bagian lebarnya adalah 3 bagian. Nah, karena ini adalah soal perbandingan, maka di bagian panjangnya saya tambahkan variabel. Ya, misalnya panjangnya adalah 5A, lebarnya juga adalah 3A. Saya menggunakan variabel A. Nah, dalam persegi panjang memiliki sifat bahwa sisi panjang akan memiliki panjang yang sama. Sehingga kalau di sini 5A, maka sisi bagian atas juga adalah 5A. Kalau sisi lebar di bagian kanannya 3A, maka sisi lebar bagian kiri juga adalah 3A. Nah, selanjutnya dalam soal diketahui bahwa area greenhouse tersebut memiliki keliling sebesar 64 meter kelilingnya. Ingat, dalam persegi panjang keliling itu adalah penjumlahan dari semua sisi dari persegi panjang tersebut. Sehingga di sini dapat kita katakan bahwa keliling itu sama dengan panjang ditambah lebar, ya, panjang ditambah lebar, ditambah panjang lagi, ditambah lebar lagi. Panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Atau bisa disingkat atau dirumuskan menjadi 2 panjang tambah 2 lebar. Atau bisa juga dituliskan keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kita sudah peroleh dalam soal sudah diketahui bahwa kelilingnya adalah 64 meter. Kita isi 64 meter sama dengan 2 dikali panjangnya di sini adalah 5A, ya, 5A tambah lebarnya adalah 3A. 3A. Sehingga nanti 2 dikali 5A tambah 3A adalah 8A. Maka 64 meter, 64 meter itu sama dengan 2 kali 8, yaitu 16A. Atau A itu sendiri adalah 64 bagi 16. Dapatlah 4. Nah, perhatikan di sini yang ditanyakan adalah panjang area greenhouse atau berapa panjang dari area greenhouse tersebut. Nah, tadi di sini kita sudah misalkan bahwa panjangnya adalah 5A. Nah, di sini kita dapat nilai A itu adalah 4. Maka dapat kita hitung panjang greenhouse itu sama dengan 5A atau 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Maka untuk panjang area greenhouse Ibu Lydia ini adalah 20 meter. Kalau seandainya ditanya lebarnya berapa? Lebarnya bagaimana? Nah, tinggal kita lihat. Di sini dikatakan bahwa lebarnya adalah 3A.
maka bisa kita tuliskan L sama dengan 3A. Karena nilai A-nya adalah 4, maka 3 kali 4 sama dengan 12 meter. Itu kalau yang ditanya adalah lebarnya. Sedangkan di soal ini ditanya adalah panjangnya, maka kita dapat panjangnya 20 meter. Nah, yang berikut masih dengan konteks soal yang sama, yaitu tentang Ibu Lydia yang gemar berkebun dengan metode hidroponik. Tetapi di sini untuk soal yang kedua ini, kita diberikan 3 pernyataan yang berbeda, kemudian kita diminta untuk menentukan apakah ketiga pernyataan tersebut memiliki nilai benar atau salah sesuai dengan konteks soal. Nah, pernyataan pertama adalah jika tomat, ya yang ini pernyataan pertama, jika tomat dibagikan kepada 16 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima 4 kilogram. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Tentu langkah pertama adalah kita harus menghitung berapa panen tomat yang diperoleh Ibu Lydia yang dibagikan kepada tetangga. Nah, di sini kita mendapat data bahwa yang mendapat tomat itu ada sebanyak 32 tetangga. Dan setiap orangnya memperoleh 2 kilogram. Sehingga dapat kita katakan bahwa tomat yang dibagikan, ya, jumlah tomat yang dibagikan Ibu Lydia kepada tetangganya adalah 32 kali 2 sama dengan 64 kilogram. Kenapa? Karena Ibu Lydia membagi kepada 32 tetangga dan setiap tetangga itu mendapat 2 kilogram tomat. Sehingga total yang dibagikan adalah 64 kilogram dapat dari 32 kali 2. Nah, sekarang kita menguji satu demi satu pernyataan yang ada pada soal tersebut. Pernyataan yang pertama dikatakan bahwa kalau tomat tersebut dibagi kepada 16 tetangga, maka setiap orang akan mendapat 4 kilogram. Caranya bagaimana? Kita sudah mengetahui bahwa jumlah tomat yang dibagikan adalah 64 kilogram. Maka nanti 64 kilogram ini bagi dengan apa? Nah, untuk konteks soal pernyataan yang pertama, dibagi kepada 16 tetangga. Sehingga nanti 64 bagi 16, kita akan memperoleh 4 kilogram. Nah, karena di soal pertama, di pernyataan pertama dikatakan jika tomat dibagikan kepada 16 tetangga, tiap-tiap orang akan mendapat 4 kilogram dan sama dengan hasil perhitungan kita, maka pernyataan pertama ini bernilai benar. Kemudian dengan cara yang sama kita akan memperoleh pernyataan kedua. Jika 64 kilogram tomat ini kita bagi ke dalam 8 tetangga, maka harusnya setiap orang akan mendapat 8 kilogram tomat, ya, karena 64 bagi 8 adalah 8. Sedangkan di pernyataannya dikatakan tiap-tiap orang akan mendapat 9 kilogram. Sehingga pernyataan yang kedua ini adalah pernyataan yang salah. Demikian pun untuk pernyataan yang ketiga. Jika 64 kilogram tadi, ya, dibagikan kepada kepada dua tetangga, maka harusnya setiap orang akan mendapat 32 kilogram. Sedangkan pernyataannya mengatakan bahwa jika tomat dibagikan kepada tetangga, tiap-tiap orang akan mendapat 10 kilogram. Sementara hasil perhitungan kita adalah 32 kilogram. Maka pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang salah. Ingat, soal boleh sulit, tapi cara berpikir bisa dilatih. Belajar cerdas bukan hanya sekadar cepat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sukses TKA 2026 bersama Queen Smart Education.